Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Andika Uda Putra, nomor absen 4 1247 akan menjelaskan tentang analisis motor listrik aplikasi gaya Lorentz pada media balung putar sehingga menghasilkan momen koper. Ada 8 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fenomena, di mana intinya adalah motor listrik pada saat ini paling pilihan utama sebagai mesin penggerak industri. Contohnya adalah motor listrik penggerak kipas angin. Itu dikarenakan apa? Kenapa kipas angin bisa bergerak? Akan kita jelaskan bersama-sama pada kesempatan ini. Lalu tujuan ilmiah, saya cantumkan terdapat 5 tujuan ilmiah yang nanti akan kita bahas atau kita simpulkan sebagai bagian akhir. Dan percobaan kali ini saya akan melakukan 2 percobaan, di mana percobaan pertama yaitu percobaan penerapan gaya Lorentz pada motor listrik, dan yang kedua yaitu pengaplikasian motor listrik pada benda sekitar. Di mana percobaan pertama membutuhkan alat dan bahan, magnet, baterai, kawat tembaga, kipas angin. Sebenarnya ada sedotan, sebenarnya juga ada selotip, itu mungkin bisa ditambahkan. Lalu langkah atau proses kerja pada percobaan penerapan ini adalah memotong dua kawat tembaga tersebut menjadi 2 bagian, lalu menyambungkan kawat-kawat tersebut ke masing-masing kutub utara ke kutub selatan. Namun sebelum menyambungkan tersebut, kita iris kawat tersebut hingga berwarna silver dan membuat kumparan lilitan tersebut, di mana kumparan tersebut akan kita taruh di antara kutub utara dan kutub selatan untuk menemukan hasil seperti berikut. Jika percobaan tersebut berhasil, maka percobaan tersebut akan seperti pada video yang saya berikan ini. Dia akan berputar di antara magnet kutub utara dan kutub selatan. Lalu data percobaan kedua, di mana gaya Lorentz terhadap benda-benda sekitar ini dia, di mana ada awalnya benda yang diam lalu bisa bergerak, lalu ketika kita tambahkan volume lalu bertambah volumenya. Itu pada gaya Lorentz yang pertama. Ya, maaf, itu data percobaan yang kedua. Lalu analisis data pada percobaan pertama, di mana percobaan penerapan gaya Lorentz terhadap motor listrik. Di sini kita bisa simpulkan bahwa motor listrik tersebut menghasilkan gaya Lorentz, di mana percobaan pertama ini kita gunakan kumparan, sehingga kumparan ini menghasilkan gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz ini menyebabkan cairan tersebut bergerak. Lalu pada percobaan kedua ada pengaplikasian motor listrik pada benda sekitar, di mana pengaplikasian ini berkaitan dengan percobaan pertama, namun pada percobaan kedua ini kita membuktikan adanya arus dan medan listrik yang mendukung tentang gaya Lorentz tersebut, sehingga dapat berputar cepat dan dapat dari diam hingga berputar. Namun sebelum itu, apa sih gaya Lorentz? Kita balik dulu. Gaya Lorentz adalah merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar listrik dalam medan magnet. Gaya Lorentz pada medan listrik ini berkaitan dengan kaidah tangan kanan. Dengan kaidah tangan kanan saya akan jelaskan. Di sini ujung jari kita anggap arus listrik, yaitu I. Lalu ada telapak tangan. Telapak tangan ini akan menjadi F atau gaya Lorentz, dan 4 jari ke bawah ini akan menjadi medan listriknya. Jadi bisa dilihat yang I akan mengarah ke kanan, yang medan listrik akan ke bawah, dan telapak tangan ke depan. Lalu jika kita samakan pada percobaan kita, di mana memakai arah utara bawah selatan, lalu kita akan berikan kumparan di dalamnya, di mana ada medan listrik yang bergerak dari utara ke selatan. Lalu kita berikan kumparannya, di mana sebelah kanan ada positif, sebelah kiri ada negatif. Lalu arus listrik bergerak dari positif ke negatif, sehingga kita bisa putuskan gaya Lorentz akan muncul di depan atau dia akan keluar dari kutub-kutub magnet tersebut. Dan sedangkan magnet yang berada pada dekat kutub selatan, dia akan bergerak masuk ke kumparan magnet tersebut. Bisa dilihat pada video. Selanjutnya adalah pengaplikasian motor listrik pada benda sekitar. Jelaskan kembali, kipas angin terdapat motor listrik dan ada kumparan listriknya di dalamnya, sehingga di sini kita putuskan bahwa untuk pengaruh adalah gaya Lorentz, medan listrik, dan arus listrik, sehingga besar gaya Lorentz dapat kita berikan F sama dengan ILB kali C beta. Lalu bagian-bagian motor listrik itu saya sudah berikan gambaran penjelasannya, di mana ada stator, armatur coil, ada rotor coil, komutator, main
crankshaft, motor horn, brush, bearing, drive volume. Lalu manfaatnya adalah sesuai dengan yang kita jelaskan bahwa ini adalah pengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, disinilah dia berfungsi mengubah kaidah-kaidah benda yang memang menjadi gerak yang memang memerlukan energi listrik. Jadi contohnya adalah kita angin, blender, pengeling rambut. Jadi memang dari energi listrik menjadi gerak, inilah fungsinya motor listrik kita digunakan. Secara singkat, motor listrik adalah di mana suatu pergerakan yang dihasilkan oleh gear atau motor listrik ini menghasilkan gear sehingga gear ini membentuk atau membantu motor listrik untuk bergerak, di mana pengaruh-pengaruhnya semakin besar. Kalau magnet digunakan, maka putarannya akan juga semakin besar. Semakin besar arus yang diberikan, maka putarannya akan semakin cepat. Dua benda yang saling berkaitan itu sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Lalu komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi atau tidak bergerak bolak-balik. Baik, sekian dari presentasi saya untuk persiapan asesmen basic Om Sandi Sandi Om.